pastinya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Nah, anak-anak di rumah pasti sudah siap untuk beribadah. Mari kita akan memulaikan ibadah sekolah dulu kita pagi hari ini. Dan anak-anak semua di rumah, ibu guru minta untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian kita yang pertama. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Satu kali lagi kita ulangi pujian ini. Jadikan aku terangmu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Anak-anak di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Oh haleluya, Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah jaga pelihara kami dalam segala aktivitas kami, baik saat kami bersekolah di rumah, baik saat kami bermain bersama dengan teman-teman kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu, menyembah Engkau. Mari Engkau suci kuduskan kehidupan kami, ampuni segala kelemahan kekurangan kami dan layakan kami untuk beribadah. Juga urapi guru kami Tuhan yang akan mengajar. Kuasa roh jahat yang coba mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir, tolak, hancurkan kuasanya, keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita angkat pujian kita yang pertama, bahwa Tuhan akan memanggil nama kita dan kita harus menjawabnya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, tadi puji-pujian kita berkata, dengar Tuhan memanggil nama kita. Dan kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus taat kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita yang kedua, Yesus cinta segala bangsa.
berkata Yesus mencintai semua bangsa. Nah, kita suku apapun kita, apapun kewarganegaraan kita, tetapi tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan Yesus selalu mencintai kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus memberkatinya. Nah, saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari anak-anak di rumah, kita siapkan persembahan kita dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita untuk doa. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dan nanti doa persembahan akan dibawakan oleh anak Sean. Dan Ibu Guru persilakan anak Sean untuk berdoa. Teman, hari ini kita akan membawakan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya, Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anak di rumah, mari kita akan memberikan korban kita kepada Tuhan. Dan kita angkat satu pujian. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, mari berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, mari berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa persembahan yang kita berikan pasti Tuhan memberkati, baik anak-anak maupun pekerjaan dari orang tua anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak di rumah siapkan hatinya, seluruh kehidupannya. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi mau Tuhan. Dan kita angkat pujian kita untuk doa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menuntun kami Tuhan dari awal hingga saat ini Tuhan. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Engkau tolong siapkan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami, berikan kami tanah hati yang baik untuk bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, urapi guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Segala roh bermain, roh seada-adanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir, tolak, hancurkan kuasanya, keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum ibu guru menceritakan cerita minggu ini, kita akan mengulang cerita minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu tentang Simson. Nah, Simson adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi ketika dia sudah dewasa, dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Yaitu tidak boleh memotong rambutnya. Tetapi hanya karena godaan wanita, dia memotong rambutnya sehingga hilanglah kekuatannya. Nah, kita tidak mau seperti Simson, tetapi kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang mau mendengarkan setiap perintah Tuhan, sehingga tidak ada kutuk atau apapun mengganggu kehidupan kita. Nah, kita akan mendengarkan cerita minggu ini. Anak-anak di rumah siap ya dengarkan cerita minggu ini? Cerita firman Tuhan hari ini berjudul Abram dipanggil Allah. Sekali lagi ya, Abram dipanggil Allah. Firman Tuhan diambil dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Anak-anak di rumah simak baik-baik ceritanya ya. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi orang-orang di seluruh bumi masih banyak yang menyembah kepada patung atau pada pohon. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Ada seorang bapak bernama Abram. Ia tinggal di daerah bernama Ur-Kasdim. Ia mempunyai seorang istri bernama Sarai. Bapak Abram adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram untuk meninggalkan rumahnya dan kota di mana ia tinggal saat itu. Firman Tuhan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang telah kutunjukkan kepadamu." Tuhan pun berjanji akan menjadikan Abram menjadi bangsa yang besar dengan firman, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, Tuhan tidak memberitahu tempat yang akan dituju oleh Abram dan istrinya. Bapak Abram memberitahu firman yang disampaikan Tuhan kepada Sarai istrinya. Mereka berdua sudah lanjut usia, namun belum memiliki anak. Umur Abram saat itu 75 tahun. Walaupun tidak mengetahui tempat yang akan dituju, namun Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap taat kepada perintah Tuhan, dan mereka percaya akan janji Tuhan. Lalu bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya, mereka membawa segala harta benda dan membawa hamba-hamba yang dimiliki oleh Bapak Abram. Tidak lupa, Bapak Abram membawa keponakannya bernama Lot. Bapak Abram, Sarai, dan Lot, dan seluruh hamba-hamba yang ia miliki pergi berjalan bersama-sama menuju negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Bapak Abraham dan rombongannya tiba di tanah Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon terbantin di kota More.
Ia membangun kemah untuk mereka diami selama tinggal di kota itu. Ketika telah tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Abram percaya akan janji yang difirmankan Tuhan. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Abram dipanggil Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar, bagaimana Bapak Abram taat kepada panggilan Tuhan dan percaya kepada janji yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Begitu pula anak-anak sekolah minggu di rumah harus taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan lewat firman harus anak-anak taati dan percaya setiap janji Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, baik untuk masa depan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan akan buat hari depan yang penuh harapan buat anak-anak sekolah minggu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Tapi sebelumnya kita mau menghafal ayat hafalan di minggu lalu. Sama-sama kita menghafal ayat hafalan minggu lalu ya. Dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang anak-anak siapkan catatan untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini dalam Roma 4 ayat 3. Sekali lagi, Roma pasal 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Anak-anak di rumah jangan lupa ya menghafal ayat hafalan untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak di rumah tadi sudah mendengarkan cerita tentang Abram dipanggil Tuhan. Dan anak-anak di rumah harus menyimpan dalam hati dan pikiran cerita yang sudah didengar. Nah, dan jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan yang tadi kita sudah sama-sama baca. Anak-anak di rumah, saatnya kita akan menyembah Tuhan, semuanya berlutut, dan kita akan berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau. Mari Engkau suci kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk menyembah-Mu dan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari Engkau berikan ketenangan kepada anak-anak, arahkan hati pikiran mereka tertuju kepadamu, sehingga penyembahan yang mereka lakukan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Iblis, setan, kuasa, roh jahat, roh mengganggu, roh seada-adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, tolak, hancurkan kuasanya, keluar arah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita angkat pujian haleluya. Anak-anak di rumah lipat tangannya. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Anak di rumah semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengar firman dan sudah menyembah Engkau. Saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Mari Engkau dengar setiap seruan doa kami. Pertama-tama Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, dan apa yang dikerjakan anak-anak sekolah minggu baik dalam pendidikan, dalam masa bermain, Tuhan jaga dan pelihara kehidupan mereka. Berkati pula kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu, dan setiap apa yang dikerjakan kedua orang tua mereka, usaha pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil. Nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati Bapa kedua hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami dalam pelayanannya di Sorowako Tuhan. Engkau memberkati, semakin Tuhan tingkatkan, semakin Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami, daerah tempat kami tinggal di Sorowako, di Wasponda. Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan Yesus kami umat-Mu bisa bebas beribadah dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami, memberikan hikmat pemerintah kami dalam mengambil keputusan, dalam mengatasi setiap masalah yang ada di dalam bangsa kami, khususnya Tuhan dalam masa pandemi ini. Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus supaya pandemi virus corona ini bisa berlalu dengan cepat, dan kami bisa beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ini doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita akan tutup ibadah kita dan kita angkat pujian kita. Sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami percaya bahwa berkat-berkat ibadah itu telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu dalam segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, memelihara, menjaga kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan nama-Mu yang dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.